Assalamualaikum. Aji begitu. Welcome back to my YouTube channel. Masih di channel yang paling terkece, terkaya, terpopuler di dunia dan akhirat. Dimana lagi kalau bukan di The Ruby Sam. Nah teman-teman, di video kali ini adalah video Q&A di mana saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yang udah saya pilih tentunya, baik itu dari komentar di YouTube atau DM di Instagram. Nah, jadi bagi kalian yang mau bertanya silahkan aja, nanti saya akan bikin Q&A part 2-nya. Oke, mungkin hari ini saya akan menjawab 15 pertanyaan, kurang lebih banyak juga ya. Kalau gitu, simak terus videonya sampai habis. Nah, pertanyaan yang pertama dari Amalia Aprilda. Pertanyaannya, Kak, emang kalau di sana harus pakai abaya sama cadar? Nah, jadi gini ya Amalia, abaya itu adalah udah jadi adat atau budaya orang-orang Saudi, khususnya perempuan Saudi. Jadi pemerintah Saudi itu mewajibkan perempuan Saudi memakai abaya apabila dia keluar rumah. Dan untuk niqab atau cadar itu tergantung dari agama mereka atau didikan orang tua mereka sedari kecil. Tapi kebanyakan di sini menganut mazhab Hambali ya, yang mereka itu harus menutup semua aurat. Makanya mereka kebanyakan, apalagi di Madinah gitu ya, kebanyakan mereka memakai niqab atau cadar. Tapi bagi kita orang ajnabi, orang Filipina, orang Indonesia, orang Malaysia, orang manapun ajnabi yang datang ke Saudi untuk untuk umroh gitu, nah itu boleh pakai pakaian selain abaya, tapi dengan syarat harus yang sopan, yang longgar, nggak ketat gitu ya. Yang penting sopan, itu dia. Jadi orang Saudi ada nggak yang nggak pakai cadar? Ada yang nggak pakai cadar ya. Tapi kebanyakan orang-orang Saudi mungkin 90%-nya pakai cadar. Oke? Nah teman-teman, lanjut ke pertanyaan yang kedua adalah dari Lailil Nur As'afiyah. Mbak, orang Arab bisa diajak bercanda nggak sih kayak orang Indonesia? Sebenarnya orang Arab itu terkenal di seluruh dunia bahkan kali ya. Orang yang funny. Orang yang lucu, orang yang suka bercanda. Lihat aja kan, banyak banget kan pasti teman-teman yang suka nonton video orang Arab kalau lagi bercanda itu nyeleneh banget kan. Bercandanya itu sampai kelewatan banget kan, yang lagi tidur dipasangin petasan. Tapi untuk masalah mungkin berpasang-pasangan gitu, balik lagi tergantung orangnya ya. Dan kita juga orang Indonesia ada juga yang suka bercanda, ada juga kan yang serius, sensitif gitu, tersinggungan orangnya itu ada. Jadi orang Arab bisa diajak bercanda? Bisa banget. Suka hal-hal yang lucu gitu. Baba Ruby juga bilang kayak begitu. Oh, jadi nggak usah takut sama orang Arab. Nah, sekarang next pertanyaan yang ketiga dari Elsa Badriati. Kak, kenapa ya polisi Arab tidak boleh nikah dengan warga asing? Kenapa? Sebenarnya itu udah peraturan ya. Nah, seperti juga Indonesia kan juga nggak boleh ya polisi atau orang-orang pemerintahan nikah sama warga asing, warga negara asing gitu ya. Apalagi polisi itu nggak boleh nikah sama warga negara asing. Pasti ada alasannya ya yang kita nggak tahu gitu ya. Ya mungkin siasat politik kita nggak tahu kan gitu. Jadi itu jawabannya Elsa, oke? Nah, next pertanyaan yang keempat dari Muhad. Ini dari Instagram ya. Kak, aku mau nanya, di Madinah itu orang-orangnya pada tinggal di rumah atau di apartemen sih? Nah, jadi orang Arab itu ada juga yang tinggal di apartemen, ada juga yang tinggal di rumah. Gitu, kayak saya tinggal di rumah. Ada juga saudaranya suami yang tinggal di apartemen. Itu tergantung dari mereka maunya di mana, tergantung juga pekerjaan mereka.
Kadang rumahnya di Madinah tapi kerjaannya ada di luar Madinah yang sangat jauh. Nah itu dia harus sewa apartemen kan, mau nggak mau, supaya bolak-balik, bayangin aja tiap hari nggak terlalu capek dan nggak buang-buang waktu dan nggak buang-buang bensin juga gitu. Tergantung dari keadaannya mereka gitu. Jadi itu jawabannya Muhat. Next, pertanyaan yang kelima dari Mira Cherry. Mbak, menurut Mbak sopan gak sih kalau kita nanya masalah gajinya dia berapa atau cowok Arab? Karena kan emang penting banget ya, ada keterbukaan juga, bukan karena matre. Nah, jadi gini ya Mira, sebenarnya itu tergantung dari kedekatan kamu dengan pasangan kamu gitu ya. Kalau emang kamu udah open banget sama pasangan kamu, ya mungkin bisa aja ditanyain. Tapi saran saya, apalagi ya kalau kamu belum nikah, itu kalau bisa jangan nanyain gaji cowok kamu, apalagi Saudi gitu. Karena itu sensitif banget ya. Takutnya kan dia berpikiran macam-macam gitu. Wah, kenapa nih cewek nanyain gaji gua, kenapa? Kalau gaji gua sedikit, lu mau pergi. Kalau gaji gua banyak, lu mau stay sama gua gitu. Syukur-syukur dia nggak berpikiran kayak begitu. Kalau kita udah ngejelasin, aku kan pengen tahu supaya aku tuh kayak terjamin gitu hidupnya nanti di Saudi, nikah sama kamu, itu bisa kamu jelasin. Tapi balik lagi, kalau saya saranin sih sebenarnya nggak usah, karena kalau dia udah sayang sama kamu, terlebih lagi orang Saudi, itu pasti semua yang kamu mau pasti diturutin. Itu orang Saudi. Itu saya hanya berpendapat ya Mira, jadi semuanya terserah Mira Cherry aja. Oke, semoga bermanfaat. Dan next, pertanyaan yang keenam dari Emil Nurmilah. Kak, explore Masjid Nabawi dan seputarannya dong, kangen. Sukses selalu Kak, tidak semua bisa beruntung seperti kakak. Terima kasih Emil. Nah, jadi tuh karena masih pandemi corona ya, jadi saya tuh belum keluar, belum ke Masjid Nabawi, Emil. Apalagi terlebih saya punya Ruby kan, dan saya nggak ada pembantu. Jadi mau nggak mau, Ruby harus saya ajak, tapi masih riskan sama corona. Jadi saya belum bisa keliling, apalagi ke Masjid Nabawi gitu. Tapi insya Allah suatu saat kalau udah ada kelonggaran bener-bener yang emang udah aman gitu ya dari corona, ya insya Allah saya akan explore Madinah. Oke? Jadi kayak gitu Emil. Dan next, pertanyaan yang ketujuh dari Amalia Aprilda lagi nih. Jadi di sana mah jarang nikah muda ya, laki-laki kudu di atas 30 berarti udah mateng. Jadi yang wajib nikah umur 30 tahun itu adalah bagi orang-orang Saudi yang mau nikah dengan ajnabi, Amalia. Jadi orang Saudi yang mau nikah dengan perempuan Saudi nggak harus 30. Jadi 18 tahun pun ada yang nikah, 20 tahun pun ada yang nikah, tapi dengan orang Saudi juga gitu. Yang penting dia udah cukup umur yang telah ditentukan oleh nizam atau peraturan pemerintah Saudi. Oke, semoga jelas Amalia. Dan next, pertanyaan yang ke-8 dari Yulaifah Yul. Mbak, tolong dijelaskan masalah berkas yang sudah sampai di kedutaan Indonesia. Apa yang harus dilakukan bagi cowok Arab di tempat tersebut? Terima kasih. Nah, jadi nanti kalau emang muamalah atau berkas pasangan kamu udah sampai di kedutaan Saudi yang ada di Indonesia, nah bersiaplah pasangan kamu untuk berangkat ke Indonesia mengurusi berkas-berkas selanjutnya. Nanti pihak kedutaan atau pihak safara juga akan mengarahkan pasangan kamu setelah ini ke sini, setelah ini ke sini gitu. Dan nanti pasangan kamu itu bakal dikasih oleh pihak safara atau kedutaan selembaran kertas gitu yang berisi tentang syarat-syarat untuk pihak perempuan yang harus dipenuhi. Oke Yulaikha, semoga jelas dengan jawabannya. Nah, pertanyaan yang ke-9 dari Sania Fadne. Review jajanan yang rekomen di Madinah dong Kak. Nah, jadi sebenarnya di Madinah nggak ada jajanan ya, paling kebab, terus apa lagi ya, pokoknya makanan-makanan kayak gitu aja, nggak ada makanan kuah kayak bakso, soto gitu. Kayak kita jajanan-jajanan tuh nggak ada gitu ya. Paling kalau di sini tuh kue, cake gitu. Jadi insya Allah next saya akan review jajanan, pokoknya makanan yang favorit orang-orang Saudi ya, insya Allah. Oke Sania. Dan next, pertanyaan yang ke-10 dari Nung Lail A09 Her. Indonesianya di mana? Sudah berapa tahun nikah sama orang Arab Madinah? Nikahnya di Indonesia ya? Terus juga pulang ke Indonesia berapa tahun sekali?
Indonesianya di mana? Indonesianya saya di Jakarta Timur, tepatnya di Pangkalan Jati, Jatiwaringin. Saya asli Betawi gitu ya. Jadi nyak baba saya asli Betawi. Terus juga udah berapa tahun nikah? Saya nikah April 2016. Jadi hitung aja udah berapa tahun. Terus pulang ke Indonesia berapa tahun? Sebenarnya saya juga belum lama juga ya di sini. Setahun lebih lah ya baru. Jadi pulang itu baru sekali gitu. Terus nikahnya di Indonesia ya? Iya, saya nikahnya di Indonesia sama suami, tepatnya di masjid samping rumah saya gitu. Oke? Ya gitu ya, Nung. Semoga jelas jawabannya. Nah, lanjut pertanyaan yang ke-11 dari Amalia Aprilda lagi nih. Kak, boleh bikin YouTube mas suaminya? Alhamdulillah boleh bikin YouTube dengan syarat-syarat yang udah diajuin. Ya tentunya dengan syarat-syarat gitu. Ya alhamdulillah suami saya mah baik orangnya. Ini juga orang baik, ketemu orang baik ya. Ya Allah. Ngagul. Oke. Nah lanjut ke pertanyaan yang ke-12 dari Oza Nrizah. Kak, masalahnya kita LDR jauh banget kan, aku di Indo. Cara dia membuktikan hal lain selain pemberian-pemberian itu apaan, Kak? Nah, jadi sebenarnya nggak ngejamin juga kalau orang Saudi ngasih pemberian, ngasih gift, ngasih hadiah itu mereka tuh serius. Enggak, bukan jaminan. Gitu. Karena menurut dia, duit segitu apaan sih gitu. Jadi sebenarnya yang lebih tahu itu adalah kamu, Oza. Kamu yang lebih mengerti pasangan kamu sendiri. Tapi kalau saya boleh berpendapat ya, jadi kalau menurut saya sih ya pancing-pancing lah, pancing ngomongin masalah masa depan, pancing ngomongin masalah nikah kayak pengen tahu reaksi dia tuh apa sih gitu sih kalau menurut saya ya. Gitu Oza, semoga jawabannya puas. Nah sekarang next pertanyaan yang ke-13 dari, maaf ya teman-teman, ada yang nimbrung mama mau syuting gitu. Nah dari Nia Iradi, Assalamualaikum kakak, insya Allah setelah corona ini aku juga mau ikut suami tinggal di Madinah. Minta tipsnya kakak, apa saja kira-kira keperluan yang perlu dibawa dari Indo? Baju-baju, skincare gimana? Insya Allah nanti tinggalnya di flat, mohon tipsnya kakak. Alhamdulillah kalau dibikinkan video. Masya Allah ya, mabruk kalau emang jadi tinggal di Madinah, karena orang-orang tuh banyak banget yang mau tinggal di Madinah. Tipsnya apa kakak? Tipsnya itu ya bawa baju-baju gitu, baju-baju yang kamu bakal pakai gitu ya. Nggak tahu ya kalau kamu Saudi ya berarti sebenarnya jilbab corak-corak itu kayaknya nggak kepake deh. Jadi bawa tuh baju perlunya sih sebenarnya. Terus skincare. Dulu saya pakai skincare ya, tapi karena corona begini juga, jadi saya udah stop skincare. Udah gitu kalau emang kamu mau tinggal di Saudi lama, itu sebenarnya sih stop skincare sih. Tapi kalau misalnya kamu emang bisa nyetok, dari dokter kamu nyetok skincare ya nggak apa-apa. Misalnya untuk 7 bulan gitu. Nah lanjut ke pertanyaan yang ke-14 dari Safia Larum. Udah punya anak berapa? Boleh dong tahu umur kamu berapa? Nah, saya baru punya anak satu, bint perempuan, Ruby itu. Terus juga umur, kasih tahu nggak ya? Umur saya, pokoknya saya kelahiran tahun 1985. Jadi hitung berapa, udah tua banget kan? Ya, yang penting saya mah sehat, jasmani, dan rohani. Umur, apalah arti sebuah umur, teman-teman. Oke, Safia, semoga puas dengan jawabannya. Dan pertanyaan yang ke-15 dari Rosalina Ega 92. Mahir, udah berapa lama kak di Arab dan asli mana? Jadi saya itu pertama kali ke Madinah bulan Maret 2019. Jadi baru banget kan gitu. Jadi berapa tahun? Ini baru setahun 7 bulan ya. Oke, terus asli mana? Saya asli Pangkalan Jati, Jatiwaringin. Saya asli Betawi, asli nyak saya, babak saya manggilnya nyak sama baba. Oh, udah asli banget kan tuh Betawinya gitu. Jadi itu aja teman-teman Q&A kita hari ini part pertama. Oh ya, saya juga mau ngucapin terima kasih banyak, syukron kathiron, jazakallah khair
untuk subscriber saya, untuk yang udah subscribe saya yang sekarang udah 400 lebih. Semoga channel saya bermanfaat dan makin berkembang lagi. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya boleh silahkan tanya di Instagram, boleh juga di komen YouTube. Nanti saya akan pilih pertanyaan kamu dan akan saya bikinin videonya seperti ini, oke? Jadi sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang bang. Dan semoga kita selalu menjadi orang yang selalu bersyukur dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Masalamah.